Sejajarkan ujung pensil yang lancip dengan penggaris. Usahakan ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan. Ini ujung pensil yang lancip sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Selanjutnya adalah perhatikan ujung lain dari pensil. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang sejajar dengan ujung pensil yang lain tersebut. Perhatikan, kita besarkan. Sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter dalam dan luar, serta kedalaman tabung. Rahang dalam digunakan untuk mengukur panjang suatu benda dan diameter luar tabung. Rahang luar digunakan untuk mengukur diameter dalam tabung. Tangkai besi digunakan untuk mengukur kedalaman tabung. Putar silinder pemutar dan perhatikan bacaan pada skala. Klik benda jika ingin mengukur. Neraca 3 lengan. Neraca 3 lengan umumnya digunakan di laboratorium. Benda yang diukur diletakkan pada timbangan, lalu ketiga penunjuk digeser-geser hingga tercapai kesetimbangan. Jumlah nilai dari ketiga penunjuk adalah hasil pengukuran benda. Neraca elektronik. Neraca elektronik sangat praktis karena dapat langsung menampilkan hasil pengukuran pada layar. Neraca ini bisa kita jumpai di supermarket untuk menimbang buah atau sayuran. Sebelum ditemukannya jam atom, sejak lama orang sudah menggunakan berbagai alat ukur waktu, di antaranya jam pasir, jam matahari, arloji, dan stopwatch. Untuk mengecek RF, nyalakan power supply terlebih dahulu. Setelah itu, nyalakan hotspot pada ponsel Anda dan dekatkan ujung kepala ponsel pada display power supply. Dan kita bisa melihat frekuensi sinyal pada display sebelah sini. Sekarang kita akan mempersiapkan baterai, kabel, dan resistor untuk mengetahui bagaimana galvanometer bekerja. Hubungkan kutub positif baterai dan steker positif dengan kabel merah, dan hubungkan kabel negatif baterai dan steker negatif dengan kabel hitam. Arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker positif, kemudian arus listrik keluar dari steker negatif menuju kutub negatif baterai. Jarum galvanometer ternyata menyimpang ke arah kanan. Jika posisi baterai dibalik,
arus listrik akan mengalir dari kutub positif baterai menuju steker negatif, kemudian arus listrik keluar dari steker positif menuju kutub negatif baterai. Sekarang jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri. Berdasarkan data ini, kita bisa mengambil kesimpulan arah penyimpangan dari jarum galvanometer adalah sesuai dengan steker yang dimasuki oleh arus listrik. Arus listrik yang masuk ke dalam steker positif akan menyebabkan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Ini tegangan DC itu contohnya dari baterai ya, yang arusnya hanya searah. ACV ini berarti arusnya bolak-balik, contohnya listrik dari PLN, seperti itu. Untuk voltmeter itu dipasang secara paralel itu artinya kita tidak perlu membuka rangkaian, tapi kita cukup meletakkan, menyambungkan ini ke ujung-ujung salah satu. Jadi satu di sini, satu lagi di sini. Jadi misalkan satu di situ, satu di sini. Kalau misalkan dia nanti jarumnya menyimpangnya kembali ke sana, tinggal dibalik saja. Jadi kita polaritas kutubnya kebalik, simpel. Kalau voltmeter dipasang secara paralel atau tinggal numpang, kalau ampermeter harus secara seri. Secara seri itu artinya dia harus menjadi bagian dari rangkaiannya. Ini saya hubungkan dengan salah satu kutubnya. Ini juga saya pakai yang batasnya 500 mA. Kuat arus searah DC. Dia berhenti di tengah-tengah sini ya. Siapkan neraca pegas dan logam untuk diukur masanya. Cara mengukur, gantungkan beban pengait pegas, kemudian lihat perubahan skala pada neraca. Hasilnya adalah 100 gram. Cara menggunakannya kita pencet sekali gini, tek ini, maka dia akan jalan. Cara menghentikannya kita stop sekali, tek, maka dia akan berhenti. Kemudian untuk mereset ulang kita tekan sekali lagi. Nah, dia akan kembali ke 0. Nah, sensor ini kita arahkan ke sumber cahaya, kemudian kita perhatikan angka itu kurang lebih 87 lux. Nah, dalam perhitungannya agar tidak berubah-ubah, ya, selesai kita hold switchernya, kemudian baru kita baca. Nah, inilah dia intensitas cahayanya. Pertama, periksa kapasitas maksimum timbangan pada identitas timbangan atau badan timbangan. Kedua, letakkan bobot insut pada skala 0 timbangan dengan tepat. Ketiga, amati posisi jarum penunjuk terhadap tolok. Apabila posisi jarum penunjuk berada dalam satu garis lurus dengan tolok setimbang, maka timbangan dacin berfungsi dengan baik. Apabila posisi jarum penunjuk tidak setimbang dengan tolok, maka timbangan dacin harus ditera ulang. Untuk cara menimbangnya sendiri, kita masukkan dulu tempat penimbangannya, misalnya ke kertas perkamen, kemudian kita taruh supaya kertas ini tidak mengganggu nilai dari siang yang kita timbang. Cara menimbangnya adalah simpan kertas, kemudian tekan. Kita tunggu beberapa saat sampai angka menunjukkan 0. Kemudian setelah itu kita sesuaikan satuan yang akan kita gunakan, apakah itu gram, kemudian unitnya miligram, dan karat. Misalnya kita akan menggunakan gram. Tunggu, sudah seperti ini, kita masukkan sampel yang akan kita timbang, tutup kembali, dan di sini akan menunjukkan berat sampel yang kita timbang. Pertama-tama, pastikan selektor dari avometer kalian menunjukkan pada ohmmeter atau hambatan. Setelah itu, coba kalian ambil kedua jarum dari avometer kalian dan coba shortkan atau hubungkan ujung keduanya. Pastikan jarum penunjuk dari avometer kalian bergerak menuju ke kanan atau pada titik 0 ohm. Jika jarum penunjuk sudah menunjukkan pada titik 0 ohm, avometer pun sudah siap untuk digunakan. Akan tetapi, ketika belum mencapai titik 0 ohm, avo tersebut perlu dikalibrasi lebih dahulu. Untuk mengkalibrasinya, kalian bisa memutar tuas yang ada di samping papan skala dan mulai mencobanya lagi hingga mencapai titik 0 atau titik yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menonton video ini. Pada bagian ini jarum disambungkan dan penunjuk jarumnya tidak mencapai titik 0, maka kita harus melakukan pemutaran pada tuas kalibrasi. Segeser ke kanan, maka coba lagi, dihubungkan lagi apakah sudah menghubungkan pada titik 0.
dan terus kita putar hingga jarum menunjukkan titik 0 seperti itu. Lalu kita bisa mengulangi lagi pada selektor meter yang lainnya. Itu lilitan primer, ada inti besi gitu, dan juga ada lilitan sekunder keluarannya. Listrik yang diproduksi PLN itu adalah listrik bolak-balik. Karena arus listrik yang bolak-balik, maka medan magnet yang terjadi pun akan bolak-balik. Nah, medan magnet yang bolak-balik inilah yang kemudian oleh inti besi ini diperkuat pada akhirnya sampailah di lilitan sekunder. Karena listriknya bolak-balik, sehingga mengakibatkan medan magnet yang bolak-balik, maka di kumparan sekunder itu terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus. Sehingga ketika terjadi perubahan flux magnetik yang terus-menerus, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang disebut dengan GGL induksi. Selanjutnya, tekan tombol power pada osiloskop. Lalu tunggu beberapa saat hingga alat memperlihatkan garis hijau. Tekan juga tombol power pada function generator untuk menghidupkan alat tersebut. Lakukan kalibrasi pada osiloskop menggunakan kabel probe. Tancapkan input dan kabel probe pada channel 2 untuk mengkalibrasikan channel 2. Putar knob vertikal untuk mengubah posisi garis hijau. Cabut kabel probe setelah proses kalibrasi selesai. Sambungkan osiloskop dan function generator menggunakan kabel BNC. Gunakan channel 2 pada osiloskop. Tekan tombol output pada function generator untuk mengaktifkan output. Atur AK pada function generator. Di sini saya akan mengambil contoh 1 MHz. Atur knob volt per division pada channel 2 hingga mendapatkan tinggi amplitudo yang sesuai. Putar knob time per division untuk mengubah voltase dan waktu per kotaknya. Jika display pada osiloskop terus menunjukkan garis lurus, tekan tombol GND untuk menonaktifkan ground. Tekan tombol square pada function generator untuk mendapatkan bentuk sinyal yang berbeda. Posisi armatur menuju ke atas itu arusnya pasti akan menuju ke atas atau keluar dari kita. Lalu untuk armatur bagian yang gayanya itu ke bawah, maka arusnya akan mengarah ke bawah atau mengarah masuk langsung ke slip ring. Nah, katrol tetap itu seperti ini. Jadi penggunaannya seperti ini di tiang bendera, di timba air gitu ya. Jadi katrol tetap seperti ini dan keuntungan mekaniknya bernilai 1. Kemudian katrol bebas. Katrol bebas itu berarti katrolnya gantung nih teman-teman. Ya, katrolnya gantung seperti ini. Misalnya ini saya kasih tali begini. Nah, kemudian saya punya katrol seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini ada katrol bebas atau katrol bergerak. Jadi seperti ini nih cara kerjanya. Keuntungan mekanik dari katrol bebas ini selalu bernilai 2. Saya akan perlihatkan contoh katrol yang majemuk. Saya beri contoh seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini contoh katrol majemuk. Seperti ini. Penggunaannya cukup simpel, cukup sederhana. Ini saya akan contohkan rangkaian sederhana. Jadi tadi di sini dia tersambung bagian atas. Untuk kasus ini dia minus, yang bawah dia plus. Kita akan coba menggunakan lampu LED.